Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, hari Minggu Pekan Paskah yang ke-7. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 17, ayat 1 sampai dengan ayat 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau sendiri memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjamuan malam terakhir Yesus berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Setelah melakukan semua pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada Yesus, maka dia merasa bahwa ini adalah kesempatan istimewa untuk menyerahkannya kembali kepada Bapa. Artinya, semua karya dan sabda yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan Bapa. Ia telah melakukannya dan akan menyempurnakannya dalam penebusan berlimpah lewat pengorbanan di atas kayu salib. Pengorbanan di salib adalah pengalaman Yesus memberi segala-galanya sampai tuntas kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam doanya yang kita dengar tadi, Yesus menunjukkan beberapa sikap penting yang dihayati selama hidupnya. Pertama, sukacita, karena ia memperkenalkan nama Bapa kepada semua orang yang telah percaya dan terhibur. Mereka telah menerima firman-Ku, dan mereka tahu bahwa semuanya itu keluar dan berasal darimu. Lalu yang kedua, sukacita, karena selama hidupnya ia hanya mencari dan melakukan kehendak Bapa. Ia mewartakan dan berpartisipasi dalam hidup ilahi Bapa. Ia membuat banyak orang mengenal Allah satu-satunya dan dirinya sebagai utusan Bapa. Lalu yang ketiga, yang terakhir, sukacita, karena saatnya tiba. Saat yang dinantikan selama berabad-abad dengan hasrat yang tinggi dan persiapan yang besar. Saat di mana semua orang akan mengingat kembali semua karya dan sabda
terutama pengorbanannya di atas kayu salib bagi semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Yesus ini mirip dengan pengalaman Paulus dalam Kisah Para Rasul. Setelah melakukan perjalanan misioner di berbagai tempat, tidak kenal lelah dalam melakukan amanat Yesus, yaitu mewartakan Injil dan membaptis orang dalam nama Yesus, maka sekarang ia kembali ke Yerusalem. Kepada para penatua Miletus, Paulus mengungkapkan isi hatinya. Sejak kedatanganku ke tempat ini, aku melayani Tuhan dengan rendah hati. Aku menderita, banyak mencucurkan air mata, dan mengalami banyak cobaan karena orang Yahudi mau membunuhku. Aku tak kenal lelah memberitakan dan mengajarkan. Aku bersaksi baik terhadap orang Yahudi maupun orang Yunani, sehingga membuat mereka bertobat dan percaya. Saudara-saudara terkasih, setelah mengucapkan isi hatinya, terutama suka dan dukanya sebagai rasul, maka Paulus juga menyampaikan masa depannya kepada mereka. Sebagai seorang tawanan roh, ia hendak pergi ke Yerusalem, di mana penjara dan sengsara menunggunya. Namun dengan tegar Paulus mengatakan, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku telah mencapai garis finish dan menyelesaikan semua pekerjaan yang ditugaskan Yesus, yaitu mewartakan Injilnya." Saudara saya terkasih, luar biasa pengalaman Tuhan Yesus dan Paulus ini. Kita mengingat kembali apa yang dikatakan Yesus sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Perkataan ini diwujudkan secara sempurna dalam semangat pengorbanan diri. Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Paulus juga mengorbankan diri karena cintanya kepada Yesus dan umat di mana ia pernah berasul. Apakah kita juga memiliki semangat rela berkorban, bahkan menyerahkan nyawa bagi Tuhan dan sahabat-sahabat kita? Berjuanglah seperti Santo Paulus sampai garis akhir. Ya Tuhan Yesus, terima kasih aku ucapkan kepadamu karena cinta dan pengorbananmu demi keselamatanku. Mampukan aku untuk tetap mengimanimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin.